Selamat sore teman-teman semuanya. Jadi kita kembali lagi di kelas kita sistem operasi. Setelah kita belajar tentang manajemen proses, nah untuk minggu ini kita akan belajar tentang manajemen memori. Jadi manajemen memori ini merupakan salah satu aspek rancangan sistem operasi yang mungkin bisa dibilang paling sulit. Seperti yang kita tahu, untuk harga memori itu kan sudah turun secara drastis sekali dan mengakibatkan ukuran memori pada mesin-mesin modern itu terus bertambah dan telah mencapai range gigabyte. Mungkin kalau dulu kita mau beli flash disk aja mahalnya minta ampun. Kalau zaman dulu saya kuliah, itu saya beli flash disk yang ukurannya 512 mega, itu harganya hampir 500.000. Jadi kalau sekarang kita bayangkan aja memori yang flash disk yang ukurannya 32 GB aja hanya 60 ribuan. Nah, sebegitu drastisnya penurunan harga memori tersebut. Ini seperti yang kita ketahui, untuk memori ini merupakan salah satu inti dari sistem komputer modern. Jadi di sini CPU itu akan mengambil instruksi dari memori sesuai yang ada pada program counter. Kemudian instruksi ini kan dapat berupa baik menempatkan, mungkin menyimpan dari alamat atau ke alamat di memori, ataupun menambahkan dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu, tugas utama dari sistem operasi itu sendiri adalah untuk mengatur memori. Jadi tugasnya itu memasukkan atau swap in dan mengeluarkan atau swap out blok-blok dari memori sekunder. Namun untuk memori input output itu merupakan operasi yang lambat dan kecepatannya relatif terhadap waktu siklus instruksi prosesor semakin jauh tertinggal dari tahun ke tahun. Jadi untuk menjaga supaya prosesor ini tetap sibuk dengan tujuan efisiensi, nah maka dari itu sistem operasi ini harus dengan cerdik mengatur swap in dan swap out sehingga dapat meminimalkan efek input output memori terhadap kinerja. Nah, kemudian secara umum memori utama itu harus diatur sebaik mungkin supaya apa? Yang pertama adalah supaya memiliki utilitas CPU yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, data dan instruksi ini dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Nah, untuk memori utama itu sendiri memiliki kapasitas yang sangat terbatas sehingga pemakaiannya kan harus seefisien mungkin. Untuk transfer data dari ataupun ke memori utama atau dari CPU itu dapat efisiensi. Nah, di dalam sistem uniprogramming ini memori utama akan dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk sistem operasi, yang kedua itu sendiri untuk program yang saat itu sedang dieksekusi. Kemudian kita tahu nih, sekarang ini kan sudah berkembang, ada fitur namanya multiprogramming dan multitasking, ya, di mana lokasi memori ini tidak hanya diakses oleh satu proses, tetapi kan akan diakses oleh beberapa proses secara konkuren. Nah, kalau untuk sistem multiprogramming, bagian dari memori pengguna itu kan harus dibagi lagi untuk mengakomodasi proses yang jumlahnya banyak. Kemudian untuk pembagian ini kan dilakukan secara dinamis oleh sistem operasi. Nah, yang seperti inilah yang kita sebut sebagai manajemen memori. Kemudian di dalam sistem multiprogramming juga manajemen memori yang sangat efektif itu menjadi salah satu hal yang sangat penting atau sangat utama. Jadi apabila hanya terdapat beberapa proses di dalam memori utama, maka sebagian besar waktu proses ini dipakai untuk menunggu input output dan prosesor itu akan idle. Nah, jadi dengan demikian memori itu perlu dialokasikan secara efisien agar dapat menampung proses sebanyak mungkin ke dalam memori. Kemudian
sebagian besar komputer ini memiliki hierarki memori yang terdiri atas 3 level. Yang pertama ada register di CPU. Jadi ini ada yang di level teratas. Informasi yang berada di register ini dapat diakses dalam satu clock cycle CPU. Kemudian yang kedua, primary memory atau executable memory, ini yang ada di level tengah. Jadi ini contohnya adalah RAM. Kemudian untuk primary memory ini diukur dengan 1 byte dalam satu waktu. Jadi secara relatif itu dapat diakses dengan cepat dan bersifat volatile, atau informasinya itu bisa hilang ketika komputer itu dimatikan. Yang ketiga yaitu adalah secondary memory. Jadi ini berada di level yang paling bawah. Contohnya bisa disk ataupun tape. Jadi untuk secondary memory ini diukur sebagai kumpulan dari bytes. Waktu aksesnya ini lambat dan bersifat non-volatile. Jadi informasi itu akan tetap tersimpan ketika komputer itu akan dimatikan. Nah, jadi untuk bagian dari sistem operasi yang mengatur hierarki memori ini disebut sebagai memory manager. Nah, kemudian pada era multiprogramming ini, memory manager itu digunakan untuk yang pertama, untuk mencegah satu proses dari penulisan dan pembacaan oleh proses lain yang dilokasikan di primary memory. Kemudian yang kedua itu akan mengatur swapping antara memori utama dan juga disk ketika memori utama itu terlalu kecil untuk memegang sebuah proses. Dan yang ketiga yaitu adalah setiap mengalokasikan dan mendealokasi memori. Nah, di sini setiap memori pun itu akan mempunyai memori alokator. Jadi memori alokator ini akan mengalokasikan ruang kosong dari memori kepada suatu proses. Ketika suatu proses ini kekurangan memori, nah inilah memori alokator ini yang berperan untuk meminta kepada sistem operasi untuk diberikan space memori kosong dari proses lain. Nah, ini adalah fungsinya dari memori alokator. Kemudian untuk tujuan manajemen memori itu sendiri, yang pertama adalah meningkatkan utilitas CPU, yang kedua itu data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU, yang ketiga efisiensi dalam pemakaian memori yang terbatas, dan yang terakhir yaitu adalah transfer dari memori utama ataupun ke CPU dapat lebih efisien. Kemudian bisa juga mengelola swapping antara memori utama dan juga disk, dan masih banyak yang lainnya. Ini hanya beberapa tujuan dari manajemen memori. Kemudian yang pertama yang perlu teman-teman ketahui di dalam manajemen memori yaitu adalah address binding. Jadi binding instruksi dan data ke memori ini dapat terjadi dalam 3 cara yang berbeda. Nah, sebelum kita ke sini, kita mungkin teman-teman perlu tahu juga apa itu binding. Jadi binding itu adalah proses penempatan suatu item ke dalam lokasi memori tertentu. Nah, jadi kalau misalnya di dalam ilmu komputer ini sendiri, binding ini merupakan suatu pengikat sehingga terciptanya sebuah referensi sederhana untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih rumit dan sering digunakan. Nah, jadi referensi sederhana ini dapat digunakan daripada harus mengulangi hal yang lebih besar. Kemudian 3 cara ini, yang pertama ada compilation time, kedua ada load time, dan ketiga ada execution time. Jadi compile time di sini itu maksudnya adalah diketahui pada waktu compile, di mana proses ini ditempatkan di memori untuk kemudian kode absolutnya itu dapat dibuat. Nah, jika kemudian alamat awalnya itu berubah, maka harus dikompil ulang. Kemudian yang kedua ada load time. Jadi di sini jika tidak diketahui di mana proses itu ditempatkan di memori, maka kompilator itu harus membuat kode yang dapat dialokasikan. Nah, dalam kasus pengikatan itu akan ditunda sampai waktu penempatan. Jika alamat awalnya itu berubah, kita hanya perlu menempatkan ulang kode
untuk menyesuaikan dengan perubahan. Kemudian execution time, jadi maksudnya adalah jika proses ini dapat dipindahkan dari suatu segmen memori ke lainnya selama dieksekusi, pengikatan akan ditunda sampai runtime. Yang selanjutnya yaitu adalah ruang alamat logika dan fisik. Jadi alamat logika adalah alamat yang dihasilkan oleh CPU atau disebut juga sebagai alamat virtual. Sedangkan untuk alamat fisik sendiri ini adalah alamat memori yang jadi alamat yang dibuat CPU ini akan merujuk ke sebuah alamat logik. Kemudian sedangkan alamat yang dilihat oleh memori itu adalah alamat yang dimasukkan ke register di memori, merujuk pada alamat fisik pada pengikatan alamat. Kemudian ada waktu compile dan juga waktu penempatan, ini akan menghasilkan daerah di mana alamat logik dan alamat fisik itu sama. Sedangkan pada waktu eksekusi ini akan menghasilkan alamat fisik dan logik yang berbeda. Nah, kumpulan dari alamat logik yang dibuat oleh program itu adalah ruang alamat logik. Sedangkan untuk kumpulan alamat fisik yang berkorespondensi dengan alamat logik disebut sebagai ruang alamat fisik. Nah, untuk pemetaan dari virtual ke alamat fisik itu dilakukan oleh Memory Management Unit atau biasanya disingkat MMU, yang merupakan sebuah perangkat keras. Kemudian di sini register utamanya itu akan disebut sebagai relocation register. Jadi nilai pada relocation register ini bertambah pada setiap alamat dibuat oleh proses pengguna. Nah, pada waktu yang sama alamat tersebut itu akan dikirim ke memori. Program pengguna itu tidak dapat langsung mengakses memori. Ketika ada program yang menuju ke alamat memori, kemudian akan mengoperasikannya dan menaruh lagi di memori. Akan dilokasikan awal oleh MMU karena program pengguna itu hanya berinteraksi dengan alamat logik. Nah, jadi ini gambaran untuk MMU. Jadi konsep untuk memisahkan ruang alamat logik dan ruang alamat fisik itu adalah inti dari manajemen memori yang baik. Yang selanjutnya yaitu adalah penempatan dinamis. Jadi yang seperti yang sudah kita ketahui, seluruh proses dan data itu berada di memori fisik ketika dieksekusi. Kemudian ukuran dari memori fisik itu sendiri itu kan sangat terbatas. Nah, untuk mendapatkan utilisasi ruang memori yang baik, kita itu akan melakukan penempatan dinamis. Jadi dengan penempatan dinamis, sebuah rutin itu tidak akan ditempatkan sampai dipanggil. Kemudian keuntungan dari penempatan dinamis ini adalah rutin yang tidak digunakan itu tidak akan pernah ditempatkan. Jadi metode ini itu berguna sekali untuk kode dalam jumlah banyak ketika muncul kasus-kasus yang tidak lazim seperti rutin yang salah. Jadi dalam kode yang besar, walaupun ukuran kode itu besar, tapi yang ditempatkan itu bisa jauh lebih kecil. Sedangkan untuk penempatan dinamis ini tidak didukung oleh sistem operasi. Jadi ini merupakan tanggung jawab para pengguna untuk merancang program yang mengambil keuntungan dari metode ini. Jadi untuk sistem operasi ini dapat membantu pembuat program dengan menyediakan library rutin untuk mengimplementasikan penempatan dinamis. Jadi untuk dynamic loading ini bekerja, yang pertama memanggil rutin yang diperlukan saja pada memori, yang tidak perlu itu tidak akan dipanggil. Yang kedua itu tidak memerlukan bantuan sistem operasi. Yang ketiga, better memory space utilization. Kemudian yang keempat, ini sangat berguna jika menangani banyak kode yang jarang diakses. Dan yang kelima itu, ketika pemanggilan itu terjadi, rutin pemanggil akan memeriksa di memori apakah rutin yang dibutuhkan itu sudah ada atau belum. Jika belum, akan dipanggil dan dialokasi ke memori. Kemudian untuk
dynamic linking. Jadi pada proses dengan banyak langkah ini kan ditemukan juga penghubung hubungan pustaka yang dinamis, di mana ini menghubungkan semua rutin yang ada di pustaka. Jadi beberapa sistem operasi ini hanya mendukung penghubung yang statis, di mana seluruh rutin yang ada itu dihubungkan ke dalam suatu ruang alamat. Setiap program ini memiliki salinan dari seluruh pustaka. Kemudian konsep penghubungan dinamis ini serupa dengan konsep pemanggilan dinamis atau dynamic loading. Jadi pemanggilan itu lebih banyak ditunda selama waktu eksekusi daripada lama penundaan oleh penghubungan dinamis. Nah, untuk keistimewaan ini biasanya digunakan dalam sistem kumpulan pustaka seperti pustaka bahasa subrutin. Nah, tanpa fasilitas ini, semua program dalam sebuah sistem itu harus mempunyai salinan dari pustaka bahasa mereka, termasuk dalam tampilan yang dapat dieksekusi. Untuk kebutuhan ini, itu memang sangat boros baik untuk disk maupun memori utama. Jadi dengan pemanggilan dinamis ini, sebuah potongan itu dimasukkan ke dalam tampilan untuk setiap rujukan pustaka subrutin. Nah, potongan ini adalah sebuah bagian kecil dari kode yang menunjukkan bagaimana mengalokasikan pustaka rutin di memori dengan tepat atau bagaimana menempatkan pustaka jika rutin belum ada. Nah, di dalam dynamic linking ini konsepnya itu kan hampir sama dengan dynamic loading, hanya saja tekanannya pada proses linking. Dengan adanya dynamic linking ini, dimungkinkan adanya share library yang dibuat oleh suatu aplikasi untuk digunakan oleh aplikasi lainnya. Ini ada beberapa file yang mendukung adanya dynamic linking, yaitu contohnya ada yang berekstensi .sys, .sys atau .drv. Nah, jadi tanpa adanya dynamic linking, maka semua program aplikasi ini perlu untuk menduplikat library ke dalam bahasanya. Apabila ini tidak terjadi, maka akan menimbulkan pemborosan ruang memori utama maupun di disk. Jadi di dalam dynamic linking ini bekerja, yang pertama itu menghubungkan semua rutin yang ada itu secara dinamis. Kemudian yang kedua, tidak membuang-buang tempat disk dan memori. Yang ketiga, membutuhkan bantuan sistem operasi. Yang keempat, linking itu dilaksanakan pada execution time. Yang kelima, sekumpulan kode kecil yang disebut sebagai stub itu digunakan untuk mencari memori resident library rutin yang tepat. Jadi stub ini akan menggantikan dirinya sendiri dengan address dari rutin dan kemudian itu mengeksekusi rutin. Nah, untuk dynamic linking ini juga digunakan untuk file libraries. Untuk kelebihan dari dynamic linking, ukuran file kecil, irit dan dipakai bersama. Kemudian untuk kekurangannya itu file DLL itu hilang, maka pemborosan memori dari perbedaan versi. Yang selanjutnya yaitu adalah overlays. Jadi overlays ini merupakan sebuah metode untuk memungkinkan suatu proses yang membutuhkan memori yang cukup besar itu menjadi lebih sederhana. Penggunaan overlays ini sendiri dapat menghemat memori-memori yang digunakan dalam pengeksekusian instruksi. Jadi, hal inilah yang sangat berguna terlebih jika suatu program yang ingin dieksekusi itu mempunyai ukuran yang lebih besar daripada alokasi memori yang tersedia. Nah, untuk cara kerja dari overlays ini, pertama-tama itu akan membuat beberapa overlays yang didasarkan pada instruksi-instruksi yang dibutuhkan pada satu waktu tertentu. Kemudian setelah itu akan membuat overlays drivernya yang digunakan sebagai jembatan atau perantara antara overlays yang dibuat. Nah, untuk proses yang selanjutnya itu kemudian akan meload instruksi yang dibutuhkan pada satu waktu ke dalam absolute memory dan menunda instruksi lain yang belum dibutuhkan pada saat itu. Setelah selesai, maka akan dieksekusi
instruksi yang tertunda itu akan di-load menggantikan instruksi yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, untuk proses-proses itu akan diatur oleh overlay driver yang dibuat oleh pengguna. Untuk membuat suatu overlay ini sendiri dibutuhkan relokasi dan linking algoritma yang baik oleh pengguna. Jadi ini gambaran untuk overlays. Jadi misalnya contohnya ada tupas assembler selama PS1 yang ada di sebelah kiri itu dibangun sebuah tabel simbol. Kemudian selama PS2 itu akan membuat kode bahasa mesin. Nah, di sini kita dapat mempartisi sebuah assembler ini menjadi kode PS1, kode PS2 dan simbol tabel. Dan rutin ini biasanya itu akan digunakan untuk kedua PS1 dan PS2 seperti yang ada pada gambar di overlay ini. Jadi seperti dalam penempatan dinamis, lapisan atas itu tidak membutuhkan dukungan tertentu dari sistem operasi. Kemudian untuk implementasi ini dapat dilakukan secara lengkap oleh user dengan berkas struktur yang sederhana, membaca dari berkas ke memori dan lupa dari memori tersebut, dan kemudian mengeksekusi instruksi yang baru dibaca. Jadi sistem operasi ini hanya memperhatikan jika ada lebih banyak input-output dari biasanya. Kemudian, di sisi lain programmer itu harus mendesain juga program dengan struktur lapisan atas yang layak. Nah, tugas inilah yang membutuhkan pengetahuan yang komplit tentang struktur dari program, kode, dan juga struktur data. Pemakaian dari overlays ini sendiri dibatasi oleh mikrokomputer dan sistem lain yang mempunyai batasan jumlah memori fisik, kurangnya dukungan perangkat keras untuk teknik yang lebih maju. Untuk teknik otomatis ini menjalankan program besar dalam jumlah memori fisik yang terbatas itu yang lebih diutamakan. Nah, seperti dalam pemanggilan dinamis, overlays ini tidak membutuhkan bantuan dari sistem operasi. Implementasi ini dapat dilakukan sepenuhnya oleh kita sebagai pengguna. Nah, jadi di sini programmer harus merancang overlays tersebut dengan algoritma yang tepat. Kemudian untuk proses swapping sendiri, ini merupakan sebuah proses yang keluar dari memori untuk sementara waktu ke sebuah penyimpanan sementara. Jadi dengan kondisi ada proses lain yang sedang membutuhkan sejumlah alokasi memori untuk dieksekusi. Jadi untuk sebuah proses ini dapat ditukar sementara keluar memori ke backing store dan kemudian dibawa masuk lagi ke memori untuk dieksekusi. Sebagai contohnya yaitu adalah asumsi multiprogramming dengan penjadwalan algoritma CPU round robin. Jadi ketika kuantum itu habis, manajer memori akan mulai menukar keluar proses yang selesai dan memasukkan ke memori proses yang bebas. Sementara untuk penjadwalan CPU itu akan mengalokasikan waktu untuk proses lain di memori. Jadi ketika tiap proses ini menghabiskan waktu kuantumnya, proses akan ditukar dengan proses lain. Nah, idealnya itu bisa dibilang apabila memory manager itu dapat menukar proses-proses cukup cepat sehingga selalu ada proses di memori siap dieksekusi ketika penjadwal CPU ingin menjadwal ulang CPU. Jadi untuk besar kuantum itu juga harus cukup besar sehingga jumlah perhitungan yang dilakukan antar pertukaran itu masuk akal. Nah, variasi dari kebijakan swapping ini digunakan untuk algoritma penjadwalan berdasarkan prioritasnya. Kemudian, jika proses yang lebih tinggi ini tiba, kemudian proses tersebut minta dilayani, maka proses manajer itu dapat menukar keluar proses dengan prioritas yang lebih rendah sehingga dapat memasukkan dan mengeksekusi proses dengan prioritas yang lebih tinggi. Nah, ketika proses dengan prioritas lebih tinggi ini selesai, proses dengan prioritas yang lebih rendah itu dapat ditukar masuk kembali dan melanjutkan. Nah, macam-macam pertukaran ini itu kadang disebut sebagai rollout dan juga roll-in. Nah, ini contoh dari swapping. Jadi sebuah proses ini proses pengguna memiliki ukuran 5 mega. Kemudian
Untuk tempat penyimpanan sementara ini memiliki kecepatan transfer data sebesar 2 MB per detik. Nah, maka waktu yang dibutuhkan untuk mentransfer proses sebesar 5 MB ini dapat dihitung sebagai yang tertampil di layar teman-teman. Jadi 5000 KB dibagi dengan 20.000 kbps, dapatnya itu adalah 250 milisecond. Nah, jadi perhitungan ini belum termasuk dari latensi. Apabila latensi ini diasumsikan sebagai 3 milisecond, maka waktu swabnya itu 250 ditambah 3, dapatnya adalah 253 milisecond. Jadi karena proses swapping ini terdiri dari 2 bagian, swap in dan swap out, maka waktu totalnya itu adalah 506 milisecond dikalikan 2. Jadi sebelum kita ke proteksi memori, di sini di dalam swapping itu ada beberapa keterbatasan. Jika kita ingin menukar sebuah proses, kita harus yakin bahwa proses diamkan sepenuhnya. Kemudian konsentrasi itu lebih jauh jika ada penundaan input ataupun output. Sebuah proses ini akan mungkin menunggu input output ketika kita ingin menukar proses itu untuk mengosongkan memori. Apabila input output itu secara asinkronus itu mengakses memori dari input output buffer, maka proses tidak bisa ditukar. Kemudian misalkan input output itu operation berada di dalam antrian karena device sedang sibuk. Nah, bila kita menukar keluar proses dan memasukkan proses ke selanjutnya, mungkin saja operasi input output itu akan berusaha masuk ke memori yang sekarang milik proses selanjutnya. Jadi, 2 solusi utama untuk permasalahan ini. Yang pertama adalah jangan pernah menukar proses yang sedang menunggu input ataupun output. Dan yang kedua itu untuk mengeksekusi operasi input output itu hanya pada buffer sistem operasi saja. Nah, hal ini itu akan menjaga supaya transfer antara buffer sistem operasi dan proses memori itu hanya terjadi saat si proses ditukar ke dalam. Nah, untuk sekarang, proses penukaran secara dasar itu hanya digunakan di sedikit sistem saja. Ini karena penukaran itu menghabiskan terlalu banyak waktu tukar dan memberikan waktu eksekusi yang terlalu kecil sebagai solusi dari manajemen memori. Akan tetapi, banyak juga sistem yang menggunakan versi modifikasi dan metode penukaran yang ini. Kemudian untuk proteksi memori itu sendiri, jadi di sini adalah sebuah sistem yang mencegah sebuah proses dari pengambilan memori proses lain yang sedang berjalan pada komputer yang sama dan pada saat yang sama pula. Untuk proteksi memori itu selalu memperkerjakan hardware atau memory management unit dan juga sistem software untuk mengalokasikan memori yang berbeda untuk proses yang berbeda dan untuk mengatasi exception yang muncul ketika sebuah proses mencoba untuk mengakses memori di luar batas. Jadi untuk proteksi memori ini dapat menggunakan relocation register dengan limit register. Jadi relocation register ini berisi nilai terkecil dari alamat fisik. Sedangkan untuk limit register ini berisi rentang nilai alamat logika. Jadi dengan relokasi dan limit register, tiap alamat logika itu harus lebih kecil dari limit register. MMU ini akan memetakan alamat logika secara dinamis dengan menambahkan nilai di relocation register. Kemudian setelah itu alamat pemetaan ini kemudian dikirimkan ke memori seperti yang ada di gambar yang ada di layar. Jadi ilustrasinya seperti itu. Kemudian untuk efektivitas dari proteksi memori ini berbeda antara sistem operasi yang satu dengan sistem operasi yang lainnya. Ada beberapa cara yang berbeda untuk mencapai proteksi memori, segmentasi dan pemberian halaman. Nah, ini biasanya merupakan 2 metode yang paling umum digunakan. Kemudian untuk alokasi memori berkesinambungan
Jadi di sini memori utama itu harus dapat melayani baik sistem operasi maupun proses pengguna. Nah, oleh karena itu kita harus mengalokasikan pembagian memori seefisien mungkin. Salah satu caranya yaitu adalah dengan cara lokasi memori berkesinambungan. Untuk alokasi memori berkesinambungan itu berarti alamat memori itu akan diberikan kepada proses secara berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Keuntungannya itu adalah alokasi memori berkesinambungan yang pertama itu adalah sederhana, yang kedua cepat, dan yang ketiga itu mendukung proteksi memori. Sedangkan untuk kerugian dari menggunakan alokasi memori berkesinambungan yaitu adalah apabila tidak semua proses dialokasikan di waktu yang sama, berakibat akan menjadi sangat tidak efektif sehingga mempercepat habisnya memori. Jadi, untuk alokasi memori berkesinambungan ini dapat dilakukan baik menggunakan sistem partisi banyak maupun menggunakan sistem partisi tunggal. Kalau untuk sistem partisi tunggal itu berarti alamat memori yang akan dialokasikan untuk proses adalah alamat memori pertama setelah pengalokasian sebelumnya. Sedangkan untuk sistem partisi banyak, nah ini berarti bahwa sistem operasi itu menyimpan informasi tentang semua bagian memori yang tersedia untuk dapat diisi oleh proses-proses. Jadi untuk sistem partisi banyak kemudian ini akan dibagi lagi menjadi sistem partisi banyak tetap dan sistem partisi banyak dinamis. Hal inilah yang akan membedakan keduanya. Jadi untuk sistem partisi banyak tetap, memori itu dipartisi menjadi blok-blok yang ukurannya tetap yang ditentukan dari jadwal, sedangkan sistem partisi banyak dinamis itu artinya memori dipartisi menjadi bagian-bagian dengan jumlah dan besar yang tidak tentu. Jadi sistem operasi ini akan menyimpan sebuah tabel yang menunjukkan bagian mana dari memori yang memungkinkan untuk menyimpan proses dan bagian mana yang sudah diisi. Jadi pada intinya seluruh memori ini dapat diisi oleh proses pengguna. Saat sebuah proses datang dan membutuhkan memori, CPU itu akan mencari lubang yang cukup besar untuk menampung proses tersebut. Setelah menemukannya, CPU akan mengalokasikan memori sebanyak yang dibutuhkan oleh proses tersebut dan mempersiapkan sisanya untuk menampung proses-proses yang akan datang kemudian. Nah, saat proses memasuki sistem, proses itu akan dimasukkan ke dalam antrian masukan. Jadi sistem operasi itu akan menyimpan besar memori yang dibutuhkan oleh setiap proses dan jumlah memori kosong yang sudah tersedia. Kemudian disinilah yang digunakan dalam menentukan proses mana yang dapat diberikan alokasi memori. Setelah sebuah proses ini mendapat alokasi memori, proses ini akan dimasukkan ke dalam memori. Nah, setelah proses tersebut dimatikan, proses tersebut akan melepas memori tempat dia berada, yang mana dapat diisi kembali oleh proses lain dari antrian masukan. Kemudian, sistem operasi setiap saat itu akan selalu memiliki catatan jumlah memori yang tersedia dan antrian masukan. Sistem operasi itu dapat mengatur antrian masukan berdasarkan algoritma penjadwalan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian di sini memori akan dialokasikan untuk proses sampai akhirnya kebutuhan memori dari proses selanjutnya itu tidak dapat dipenuhi. Jadi di sini maksudnya adalah tidak ada lubang yang cukup besar untuk menampung proses tersebut. Nah, di sini sistem operasi kemudian itu dapat menunggu sampai ada blok memori yang cukup besar yang tentunya sudah kosong, atau dapat mencari proses lain di antrian masukan yang kebutuhan memorinya ini memenuhi jumlah memori yang tersedia. Pada umumnya, kumpulan-kumpulan dari lubang-lubang dalam berbagai ukuran tersebar di seluruh memori itu sepanjang waktu. Apabila ada proses yang datang, sistem operasi itu akan mencari lubang yang cukup besar untuk menampung memori tersebut. Apabila lubang yang tersedia itu terlalu besar, maka akan dipecah menjadi dua. Satu bagian itu akan dialokasikan untuk menerima proses, sementara yang lainnya itu tidak digunakan dan siap menampung proses yang lainnya. Jadi,
Setelah proses itu selesai, proses tersebut akan melepas memori dan mengembalikannya sebagai lubang-lubang. Apabila ada dua lubang yang kecil yang berdekatan, nah keduanya ini akan bergabung untuk membentuk lubang yang lebih besar. Pada saat ini, sistem itu harus memeriksa apakah ada proses yang menunggu yang dapat dimasukkan ke dalam ruang memori yang baru terbentuk tersebut. Nah, ini gambaran dari alokasi memori berkesinambungan. Kemudian tadi kan sudah dijelaskan bahwa akan ada lubang-lubang tersebut. Kemudian untuk mengatasi permasalahan alokasi penyimpanan dinamis, yakni adalah bagaimana memenuhi permintaan sebesar N dari kumpulan lubang-lubangnya tersedia, maka ada beberapa solusi. Yang pertama yaitu adalah first fit. Maksudnya adalah mengalokasikan lubang pertama yang ditemukan yang besarnya mencukupi. Nah, pencarian itu dimulai dari awal. Kemudian yang kedua ada best fit. Di sini maksudnya adalah mengalokasikan lubang dengan besar minimum yang mencukupi permintaan. Yang ketiga ada next fit, yaitu mengalokasikan lubang pertama ditemukan yang besarnya mencukupi. Kemudian pencarian itu dimulai dari akhir pencarian sebelumnya. Dan yang keempat itu adalah worst fit, jadi mengalokasikan lubang terbesar yang ada. Jadi untuk memilih yang terbaik di antara keempat metode ini sepenuhnya itu tergantung kepada si pengguna, karena setiap metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya menggunakan best fit dan worst fit itu berarti kita harus selalu memulai pencarian lubang dari awal, kecuali apabila lubang sudah disusun berdasarkan ukuran. Untuk metode worst fit itu akan menghasilkan sisa lubang yang terbesar, sementara metode best fit itu akan menghasilkan sisa lubang yang terkecil. Jadi ini ilustrasi permasalahan alokasi penyimpanan dinamis. Untuk fragmentasi ini sendiri adalah munculnya lubang-lubang yang tidak cukup besar untuk menampung permintaan dari proses. Fragmentasi ini sendiri dapat berupa fragmentasi internal maupun fragmentasi eksternal. Untuk fragmentasi eksternal itu muncul apabila jumlah keseluruhan memori kosong yang tersedia itu memang mencukupi untuk menampung permintaan tempat dari proses, tetapi letaknya itu tidak berkesinambungan atau terpecah menjadi beberapa bagian kecil sehingga proses ini tidak dapat masuk. Nah, umumnya ini terjadi ketika kita menggunakan sistem partisi banyak dinamis. Nah, sebelum kita lanjut ke fragmentasi internal, jadi untuk absensi seperti biasanya kita lakukan melalui siasat. Jadi untuk syarat absensi hari ini silahkan teman-teman ketikkan NIM kalian, kemudian titik 2 dan pertanyaan apa yang kalian mau ajukan terkait dengan materi kita hari ini. Pertanyaan tersebut tidak boleh lebih dari satu. Kalau misalnya lebih dari satu, silahkan kalian berikan penomoran. Untuk penulisan syaratnya silahkan kalian tuliskan di kolom kritik dan saran. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang kedua yaitu adalah fragmentasi internal. Jadi ini akan muncul apabila jumlah memori yang diberikan oleh penjadwal CPU untuk ditempati proses lebih besar daripada yang diminta proses karena adanya selisih antara permintaan proses dengan alokasi lubang yang sudah ditetapkan. Jadi hal ini umumnya terjadi ketika kita menggunakan sistem partisi banyak tetap. Di sini, nah ini untuk fragmentasi eksternal. Itu untuk cara mengatasinya, yang pertama itu ada pemadatan. Jadi maksudnya adalah mengatur kembali isi memori supaya memori yang kosong itu diletakkan bersama di suatu bagian yang besar sehingga proses dapat masuk ke ruang memori kosong tersebut. Jadi pemadatan itu hanya dapat dilakukan apabila pengalamatan program itu dilakukan pada saat eksekusi. Kebutuhan akan pemadatan itu akan hilang apabila pengalamatan dapat dilakukan secara berurutan walaupun sebenarnya proses itu tidak ditempatkan pada lokasi memori yang berurutan. Nah, nantinya
konsep ini yang akan diterapkan dengan paging. Dan yang kedua itu ada penghalaman, dan yang ketiga itu ada segmentasi. Sedang fragmentasi internal ini tidak dapat dihindari apabila kita menggunakan sistem partisi banyak berukuran tetap, mengingat besar lubang yang disediakan itu selalu tetap, kecuali jika kita itu menggunakan sistem partisi banyak dinamis yang memungkinkan suatu proses untuk diberikan ruang memori sebesar yang dia minta. Jadi untuk segmentasi, jadi aspek penting dari memori manajemen yang menjadi tak terhindarkan dengan paging itu adalah memori dari sudut pandang pengguna dan memori fisik yang sebenarnya. Jadi segmentasi itu sendiri merupakan skema manajemen memori. Memori ini dapat dilihat sebagai kumpulan segmen dengan ukuran berbeda-beda yang tidak harus berurutan. Jadi untuk sudut pandang pengguna terhadap memori itu kan tidak sama dengan memori fisik. Sudut pandang pengguna ini akan dipetakan pada memori fisik, di mana dengan pemetaan tersebut mengizinkan perbedaan antara memori logik dan juga memori yang fisik. Segmentasi ini jadi skema manajemen memori yang mendukung cara pandang seorang programmer terhadap memori. Untuk ruang alamat logik ini merupakan sekumpulan dari segmen-segmen yang masing-masing segmen ini mempunyai panjang dan juga nama. Sedangkan untuk alamat itu diartikan sebagai nama segmen dan offset dalam suatu segmen. Jadi jika seseorang pengguna ingin menunjuk sebuah alamat, dapat dilakukan dengan menunjuk nama segmen dan offsetnya. Jadi untuk lebih menyederhanakan implementasi, segmen-segmen ini diberi nomor yang digunakan sebagai pengganti nama segmen, sehingga alamat logik itu terdiri dari dua tuple, segmen number dan juga offset. Keuntungan dari segmentasi yang pertama menyederhanakan penanganan struktur data yang berkembang, yang kedua ada kompilasi ulang independen tanpa menautkan kembali seluruh program, yang ketiga yaitu memudahkan pemakaian memori bersama di antara proses-proses, dan yang terakhir yaitu adalah memudahkan proses. Jadi ini perbedaan antara segmentasi dan juga paging, nanti bisa teman-teman baca. Jadi ini materi kita untuk manajemen memori. Jadi di materi selanjutnya kita masih melanjutkan manajemen memori, tapi kita akan membahas tentang algoritma pengalokasian page. Jadi untuk informasi perkuliahan selanjutnya nanti teman-teman tunggu saja di grup. Jadi untuk pertemuan kita hari ini saya akhiri sampai di sini saja. Selamat sore dan terima kasih.